Ayo, siapa di sini yang masih suka banget gitu kan memendam-mendam perasaan kamu gitu kan sampai jadi gangguan kecemasan ya kan? Dah, kalau misalkan ada ya ayo segera diatasi teman-teman ya karena ini rawan banget dan rentan banget ya bisa jadi psikosomatis. Psikosomatis itu apa? Psikosomatis adalah sakit-sakit yang awalnya dari pikiran kamu gitu kan, ujung-ujungnya jadi sampai sakit fisik. Nah, ya, di Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai rahasia terkuak yang selama ini ditutupin rapat-rapat nih tentang apa sih sebenarnya ya. Di general reading jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerin di sini, mau ngedengerinnya dengan happy, dengan bahagia, vibes-nya juga jadi positif gitu kan. Begitu selesai mendengarkan dan sebelum mendengarkan ya. Syaratnya begitu aja, simple, right? Dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh kapan aja, di mana aja, bersama dengan siapa aja. Alright, kita bagi jadi 3 cerita sama seperti di cerita-cerita yang sebelumnya. Cerita 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, you don't need to pick a story. Just listen carefully teman-teman ya, denger aja ya dengan cara tadi ya, happy gitu ya. Oke. Siapa tahu semuanya cerita kamu teman-teman. Jadi ya dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ada pengalaman baru yang gak kepikir jadi kepikir begitu dengerin ya, seperti itu, right? Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, kali ini kita bakalan meluncur ke zodiak ya, ke teman-teman Aquarius, oke ya. Ke teman-teman Aquarius di hari ini, bener nggak sih Aquarius? Bener sih, ya bener Aquarius ya. Tentang apa ya hal ini, hal yang ditutupin ini nih, tentang apa? Tentang apakah gerangan? Tentang apa? Oh jelas ya, ditutupin pakai banget. Ini adalah tentang rahasianya dia ya, jelas. Karena memang apa ya? Memang sengaja kalau yang ini ya, memang sengaja untuk tidak diucapkan gitu kan ya. Tentang sebenarnya sih tentang perubahan besar yang jelas gitu kan ya. Tapi apa ya? Ini bisa jadi banyak hal sih teman-teman ya, tentang hubungan masa lalu gitu kan ya, yang ditutupin. Tentang perasaannya dia juga bisa gitu kan ya, dia takut untuk menyampaikan perasaannya dia, atau ya ini tentang hal-hal yang bisa jadi putusnya silaturahmi dengan seseorang ya, bisa jadi seperti itu ya, tentang hubungan. Nah, sekarang kita lihat kenapa sih dia mesti nutupin hal ini ya. Karena emosi gitu kan ya. Setiap kali membahas tentang hal ini, dia aja masih memendam emosinya yang luar biasa gitu kan. Dia menganggap ini adalah sesuatu hal yang cobaan yang besar lah ya buat hidupnya dia ya, seperti ini. Dan dia mencoba sih untuk nggak terbawa emosi gitu ya, tapi masih aja terbawa emosi ya. Jadi ini sebabnya mungkin dia nutupinnya dari kamu supaya kamunya juga nggak terbawa emosi gitu ya, seperti itu. Nah, efeknya buat dia apa sih karena nutupin hal ini ya teman-teman ya? Efeknya buat dia apa? Ya dia masih selalu kepikiran terus gitu kan ya, keterikatan gitu, hal-hal seperti ini. Dan bahkan pikirannya jadi yang enggak gitu ya, pikiran jadi nggak baik gitu ya, hampir milih ke jalan-jalan yang nggak bener gitu teman-teman ya. Kayak gini sih efeknya buat dia ya, karena masih ada ya, dia merasa terikat dan nggak bisa lepas gitu dari kondisi yang dia benar-benar nggak suka gitu, seperti terperangkap gitu ya di posisi yang benar-benar nggak nyaman ya, seperti itu sih teman-teman ya. Lalu efeknya buat kamu apa? Efeknya buat kamunya merasa gitu kan ya, bahwa ya selagi kamu kan nggak tahu detailnya nih banget ya teman-teman ya, tapi pada akhirnya jadi tahu gitu. Dan ya kamu merasa bahwa ditinggalkan, merasa kesepian, merasa sendirian, merasa kok aku nggak ngerti ya, kok aku sampai nggak ngerti ya gitu ya, seperti itu. Akhirnya jadi berasa di perasaannya kamu sendiri sih teman-teman ya, seperti itu. Kamunya sih mau mendengarkan keluh kesah dan sebagainya, tapi ada perasaan seperti itu gitu loh ya, jadi di dirinya kamu sendiri. Nah sekarang apa sih yang sebaiknya mesti dilakukan ya? Belajar tegas sih teman-teman ya. Ada kekecewaan pastinya iya, tapi belajar tegas
supaya jelas gitu kan, ini maunya apa, maunya kayak gimana gitu. Jadi nggak di situ gitu loh, nggak di situ-situ aja, nggak sibuk dengan emosinya kalian masing-masing gitu kan, tapi melakukan satu tindakan ya, seperti itu. Oke, ini di cerita kamu yang pertama ya buat teman-teman Aquarius. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Ini tentang apa sih teman-teman ya? Ini adalah tentang satu hal yang berkaitan yang jelas dengan emosi gitu kan ya, dengan emosi, dengan kesabaran tentang sesuatu hal yang mungkin berkaitan dengan pencapaian ya, yang selama ini udah diidam-idamkan gitu kan ya, tapi ternyata kok nggak dapat gitu, ada banyak hambatan, ada banyak pihak yang membuat hambatan ini ya, seperti itu. Jadi tentang penantian ya, penantian yang selama ini udah nanti gitu ya, pencapaian ya, seperti itu. Bisa jadi hubungan sih, relationship ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya teman-teman ya, kenapa sih dia nutupin dari kamu gitu. Ada hal-hal yang apa ya, dia banyak refleksi diri sih, kenapa sih kok tertunda, kenapa sih kok nggak seperti yang diharapin gitu kan ya, kenapa sih kok begini kok begitu. Dia masih banyak refleksi diri gitu ya. Somehow ada ketidakterimaan iya gitu, tapi dia mencoba untuk menyikapi hal tersebut dengan oke, ya udah deh gitu ya, seperti itu. Jadi ya mungkin butuh waktu ya buat dirinya dia ya, seperti ini. Lalu kita lihat ya untuk efeknya ke dia apa sih ya dengan ini gitu ya. Efeknya dia ya jadi seperti ini gitu ya. Jadi perubahannya jadi banyak gitu. Yang tadinya mungkin baik ya, sekarang jadi pikirannya jadi traveling gak baik ya, seperti ini. Lalu nekat gitu kan ya teman-teman ya, ada sih ya cerita-cerita seperti ini. Yang jelas sih ada perubahannya banyak ya, perubahan ke dirinya dia yang tadinya A kok jadi B gitu ya, perubahannya cukup banyak, cukup drastis, seperti itu ya teman-teman ya. Ya kontrol dirinya cukup jelek ya, seperti ini, dan jadi banyak tertutup gitu teman-teman ya, banyak hal-hal yang dia tutupin pada akhirnya. Tadinya mungkin orangnya terbuka gitu kan ya, orang yang nggak suka bertele-tele, sekarang ini jadi susah ya terbuka ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat efeknya buat kamu. Kamunya karena mungkin sayang gitu kan ya, ada perasaan sayang, ada perasaan cinta gitu. Jadi ya bingung, somehow bingung, ini kenapa sih sebenarnya kayak gitu ya. Jadi perasaannya ke kamu ya, mungkin ada masa-masa dimana ketika dia mengalami satu perubahan yang luar biasa gitu kan ya, kamunya jadi merasa tersakiti. Tadinya enggak gitu, kenapa sekarang jadi dia jadi kayak gitu ya, tadinya lembut mungkin, sekarang kok jadi kasar ya gitu, tadinya ngapain gitu, sekarang kok jadi begini ya. Jadi ke kamunya sih kayak gitu. Nah sekarang kita lihat apa sih yang sebaiknya mesti dilakukan ya. Hati-hati terjebak ilusi ya, bedakan yang namanya ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri dan kenyataan yang mungkin terjadi gitu ya, seperti ini. Karena kalau enggak, ini kalau di ibaratnya didiemin gini aja terus gitu kan, ada potensi juga hubungan-hubungan yang berbahaya yang mungkin masuk ya. Jadi ya akan jauh lebih baik ya hati-hati terjebak ilusi gitu ya. Bedakan yang namanya ilusi-ilusi yang hanya ada di pikirannya kamu aja gitu kan, dan yang memang kejadian yang memang terjadi gitu ya, seperti itu sih teman-teman ya. Hati-hati terjebak ilusi, dan kalau misalkan ada masalah ya jangan ditunda gitu ya, sebaiknya ya diselesaikan baik-baik gitu ya, seperti itu. Oke, ini adalah cerita kamu yang kedua ya. Sekarang kita bakalan menuju ke cerita kamu yang ketiga ya teman-teman ya. Cerita kamu yang ketiga ini tentang apa? Ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan keluarganya kamu, keluarganya dia ya, keluarganya dia ya. Ya ini mungkin hal-hal yang benar-benar pribadi atau privacy gitu kan ya, tentang keluarganya dia. Nah sekarang kita lihat kenapa sih dia nutupin ini gitu kan. Dia berada di satu hubungan yang mungkin lagi gak jelas gitu kan, yang benar-benar pingin move on sih, tapi masih belum bisa move on gitu ya, seperti ini. Jadi ya menghadapi satu realita gitu ya, dimana dia sendiri mencoba untuk membedakan yang mana apa yang dia pikirkan pada saat ini gitu kan ya, tentang keluarga dia ya, dengan kenyataan yang terjadi itu seperti apa. Lagi berusaha sih teman-teman ya, lagi berusaha. Nah sekarang kita lihat ya, efeknya ke dia tuh apa sih? Ego sih ya.
ego pastinya. Nutupin sesuatu hal itu pasti menghantam diri sendiri, right ya. Apalagi kalau misalkan walaupun ya segala sesuatunya itu alasannya ya supaya baik, supaya orang tuh nggak ngelihat kayak gimana dan sebagainya, tapi melukai diri sendiri, that's not good gitu kan ya. Karena setiap manusia tuh punya hak untuk berbahagia. Jadi ya jangan maksain. Ini banyak hal dimana dia jadi apa ya, jadi menghantam dirinya dia sendiri ya teman-teman ya, karena egonya dia seperti itu. Nah sekarang kita lihat ke kamu ya, ke kamu itu apa sih, kamunya jadi ini ya, jadi bingung ya, karena potensinya ini adalah bisa jadi hubungan yang ditutupin ya, karena di posisinya kamu adalah pihak yang ketiga ya. Jadi seperti itu, posisi kamu di pihak ketiga, pihak yang di luar dari hubungan dia dengan keluarganya dia ya, seperti itu. Jadinya kamunya sendiri jadi tertekan, jadi terdominasi, jadi merasa nggak bisa apa-apa juga gitu ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya, untuk apa ya sebaiknya. Kamu tahu ada pengkhianatan di sana, kamu tahu kamu diperlakukan gak adil, jadi ambil langkah gitu kan ya. Lagian juga gitu kan, ketika kamu gitu kan masuk ke satu hubungan yang dari awal kamu udah tahu gitu kan konsekuensinya seperti apa ya, siap gitu. Jadi jangan pada akhirnya you say that aku dikhianati ya. Pada awalnya juga itu sudah pengkhianatan gitu loh ya guys ya. Jadi ya dipahami yang seperti itu. Nah kalau misalkan kamu lalu memiliki perasaan bahwa kamu diperlakukan gak adil, hey come on gitu kan, dari awal juga ini sudah gak adil sebenarnya gitu. Jadi siap-siap ketika kamu masuk dalam satu hubungan ya, dimana hubungan itu adalah ada orang lain di sana dan kamu adalah sebagai orang lain di sana gitu ya. Siap-siap bahwa mungkin aja gitu kan ya, suatu saat ya dia memilih ya untuk kembali gitu loh. Jadi ya ada konsekuensi seperti itu. Jadi jangan bilang bahwa kamu diperlakukan gak adil dan terbuai oleh janji-janji manisnya gitu ya. Pasti kebanyakan ceritanya akan seperti itu. Jadi ya hati-hati terperangkap hasrat dan move on ya. Belajar untuk memperbaiki diri ya, memulai hidup kamu yang baru. Gak harus kita ibaratnya merusak diri dengan merusak kehidupan orang lain juga gitu. Kalaupun nanti suatu saat ya ibaratnya orang tersebut memilih lagi orang lain untuk bermain-main dalam kehidupannya, ya udah ya itu tidak ada urusannya lagi gitu loh dengan kamu. Kamu berhak untuk bahagia sih. Kamu berhak untuk menata hidup kamu ke arah yang lebih baru gitu. Oke ya. Right, yang ketiga agak nyesek ya. Buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami ya cerita yang ketiga dan berada di posisi sebagai orang yang ketiga ya. Nggak ada yang namanya orang itu nggak pernah diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Pasti ada ya, tinggal you want to take it or leave it gitu kan. Kamu tinggal mau ngambil apa enggak gitu. Selalu ada kesempatan untuk kita selalu melakukan yang terbaik gitu kan ya, milih hal-hal yang baik dalam kehidupannya kita. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu mesti bisa bedakan juga yang namanya realita dengan yang namanya ilusi itu seperti apa gitu. Oke ya. Jadi apapun yang ditutupin pasti ada alasannya, right ya teman-teman ya, pasti ada alasannya. Tapi jangan sampai alasan ini pada akhirnya menyakiti diri kamu sendiri gitu, atau orang-orang yang bahkan ya di sekitar kamu dan sayang sama kamu gitu. Oke. Kita jumpa lagi ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia ya, di cerita yang berbeda, di pemahaman yang berbeda dan zodiak yang berbeda pula teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang ketiga ya, kedua Oracle Card Indonesia Soul Story ya, yuk segera ya langsung menuju ke sana. Let's go. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.